Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 13. Khotbah tentang Sallekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Sallekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Ayemaung. Penyunting bahasa Inggris Bhikkhu P. Sala. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia. Cetakan pertama Mei 2016. Konsentrasi salah. Miccha Samadhi. Garis datar 18. Konsentrasi salah adalah memusatkan pikiran pada perbuatan buruk yang diniatkan untuk dilakukan melalui jasmani atau ucapan. Ini adalah konsentrasi yang memungkinkan seseorang berhasil melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Misalnya, ketika Anda berniat untuk berbohong, niat Anda akan terwujud hanya jika Anda memusatkan pikiran Anda pada setiap kata dusta yang harus Anda ucapkan. Jika pikiran Anda mengembara, maka ada kemungkinan bahwa Anda akan mengucapkan kebenaran tanpa sengaja. Dikatakan bahwa dalam suatu persidangan kebenaran atas suatu kasus menjadi terungkap ketika para saksi yang telah setuju untuk memberikan kesaksian palsu diperdaya oleh para pengacara yang menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menciptakan kebingungan. Hal ini adalah karena tiadanya konsentrasi di pihak saksi. Oleh karena itu, konsentrasi juga penting ketika melakukan perbuatan buruk. Konsentrasi salah menjadi sangat kuat ketika seseorang merencanakan suatu pembunuhan massal, perampokan besar, atau memproduksi senjata mematikan. Konsentrasi benar. Konsentrasi benar adalah perhatian sehubungan dengan perbuatan-perbuatan baik, seperti berdana atau menjalankan sila. Berdana melibatkan konsentrasi yang cukup kuat untuk mewujudkannya. Dan demikian pula dengan penghormatan atau melayani orang lain. Konsentrasi penting bagi pelatihan pikiran, seperti dalam mengajar dan mendengarkan khotbah. Sangatlah penting dalam praktek perhatian murni pada napas, di mana Anda memusatkan pikiran sepenuhnya pada satu objek tunggal. Konsentrasi yang berhubungan dengan kesadaran baik seperti itu adalah konsentrasi benar. Konsentrasi benar ada 3 jenis. 1. Konsentrasi sesaat, khanika samadhi. 2. Konsentrasi akses, upacara samadhi. Dan 3. Konsentrasi pencapaian, appana samadhi. Konsentrasi yang terlibat dalam bentuk-bentuk kesadaran, baik yang biasa seperti berdana dan moralitas, disebut konsentrasi sesaat, khanika samadhi, karena bersifat sementara. Konsentrasi biasa ini bukan hal yang istimewa, karena itu kitab-kitab tidak menjelaskannya. Konsentrasi biasa ini hanya disebutkan dalam hubungannya dengan fondasi dasar dari konsentrasi dan dalam hubungannya dengan meditasi pandangan terang. Di sini yang dimaksud adalah konsentrasi yang berlangsung pada tahap persiapan dari pengembangan batin atau di awal latihan. Konsentrasi yang cukup kuat untuk menghalau rintangan-rintangan batin disebut konsentrasi akses, upacara samadhi. Konsentrasi yang dimiliki oleh meditator pada saat mencapai absorpsi disebut konsentrasi pencapaian, appana samadhi. Dalam meditasi pandangan terang,
terdapat konsentrasi sesaat, khanika samadhi. Ketika meditator berkonsentrasi pada 4 unsur, 5 kelompok unsur kehidupan, batin jasmani, dan sebagainya. Akan tetapi, pada tahap awal, konsentrasi ini tidak jelas karena belum terkembang dengan baik. Ketika telah terkembang baik, pikiran tetap terpusat sepenuhnya pada objek pengamatan. Pada tingkat itu, sang meditator terbebas dari rintangan-rintangan seperti keinginan indria. Batin menjadi arus momen-momen pikiran yang tak terputus yang dikarakteristikkan oleh perhatian murni, sati. Inilah konsentrasi sesaat, khanika samadhi dari meditasi pandangan terang. Ini juga bisa disebut konsentrasi akses karena membebaskan pikiran dari rintangan-rintangan batin. Dalam kitab komentar atas Satipatthana Sutta, postur tubuh atau Iriyapattha, pemahaman jernih, sampajanya, dan perhatian pada 4 unsur, dhatu manasikara, dijelaskan sebagai objek-objek meditasi untuk konsentrasi akses upacara kamathana. Visuddhimagga juga mengidentifikasikan perhatian pada 4 elemen dari Satipatthana Sutta dengan analisis 4 unsur, catu dhatu wawathana, dan menjelaskan pencapaian konsentrasi akses melaluinya. Sejak saat konsentrasi telah cukup terkembang untuk dapat menghalau ke-5 rintangan batin, konsentrasi yang muncul pada setiap momen perhatian adalah konsentrasi sesaat, khanika samadhi, bagi pandangan terang yang menyerupai konsentrasi akses. Disebut sebagai konsentrasi akses karena menyerupai konsentrasi akses dalam hal kemampuannya untuk membebaskan si meditator dari rintangan-rintangan batin. Kemudian sang meditator akan memiliki kemurnian pikiran karena kesadaran penyelidikannya yang penuh perhatian adalah murni, tanpa dinodai oleh kotoran batin. Ketika pengetahuan pandangan terang menjadi matang, meditator mencapai jalan mulia yang membawanya menuju kontak dengan nibbana. Konsentrasi pada saat mencapai buah dari jalan mulia adalah konsentrasi pencapaian adi duniawi. Konsentrasi benar yang bersifat baik terdiri dari 3 jenis. 1. Konsentrasi sesaat. 2. Konsentrasi akses. Dan 3. Konsentrasi pencapaian. Tipitaka Pali menjelaskan konsentrasi benar sehubungan dengan 4 absorpsi. Teks Pali menyebutkan hanya absorpsi alam bermateri halus atau rupa jhana, alam tanpa materi, arupa jhana, dan konsentrasi jalan dan buah sebagai 3 jenis konsentrasi utama. Kita harus berasumsi bahwa konsentrasi akses dan konsentrasi pada pandangan terang adalah hal penting sekunder karena mereka tercakup dalam konsentrasi absorpsi pertama. Tanpa konsentrasi akses sesaat, maka absorpsi duniawi dan konsentrasi adi duniawi menjadi tidak mungkin. Selain itu, konsentrasi akses sesaat ini membantu mengatasi konsentrasi salah. Pengetahuan salah, micchanyana, garis datar 19. Merupakan pengetahuan salah dengan memiliki konsep keliru dan menyalahgunakan kecerdasan. Jenis pengetahuan seperti ini muncul dari ketidaktahuan. Didefinisikan dalam kitab komentar sebagai merencanakan cara untuk melakukan perbuatan buruk dan berpuas hati atas perbuatan buruknya.
Seseorang harus merencanakan bagaimana menghadapi kesulitan dalam membunuh, mencuri, merampok, atau berbohong. Perencanaan adalah penting agar berhasil dalam melakukan perbuatan-perbuatan buruk ini, agar dapat dengan mudah membunuh sejumlah besar makhluk hidup. Sangat penting merencanakan produksi mesin, senjata, dan racun. Dalang di balik perencanaan demikian umumnya dikenal sebagai kecerdasan. Namun pada kenyataannya, itu adalah ketidaktahuan atau pengetahuan yang diarahkan secara keliru. Selain itu, setelah melakukan perbuatan buruk, kita seringkali membenarkan diri atau merasionalkan tindakan kita. Ini juga merupakan penggunaan kecerdasan secara salah yang berakar pada ketidaktahuan. Pengetahuan benar. Lawan dari pengetahuan salah, micca nyana, adalah pengetahuan benar, samma nyana, yang berarti pengetahuan sehubungan dengan sang jalan, buah, atau nibbana yang telah dicapai seseorang, atau pengetahuan tentang kotoran batin yang telah dilenyapkan atau yang masih berdiam pasif. Pengetahuan-pengetahuan ini disebut pengetahuan pemeriksaan, pancawekkhana nyana, dan meditator pada tingkat memasuki arus, sotapanna, memiliki 5 jenis pengetahuan ini. Yang kembali sekali, sakadagami, memiliki 5 jenis. Yang tidak kembali, anagami, memiliki 5 jenis. Sedangkan arahan yang tidak memiliki lagi kotoran batin, memiliki 4 jenis pengetahuan ini. Para meditator yang mengamati semua proses batin dan jasmani yang muncul dari 6 indria berada pada jalan menuju pengembangan pengetahuan benar. Ketika pengetahuan ini telah menjadi sempurna melalui perhatian murni yang berkesinambungan, maka muncul pandangan terang luar biasa yang disebut pengetahuan keseimbangan batin atas bentukan-bentukan. Pada tingkat ini, meditator dapat mencatat objek-objek indria selama 2 atau 3 jam berturutan tanpa jeda. Ia tidak terpengaruh, dalam arti tidak merasa senang atau tidak senang dalam menghadapi objek dan pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ia hampir tidak menyadari dan tidak tertarik pada segala peristiwa selain objek pengamatannya. Persepsi menjadi semakin tajam dan ia menyadari muncul dan lenyapnya semua fenomena batin dan jasmani. Ia merefleksikan kehancurannya dan kemudian merefleksikan padamnya segala fenomena. Perefleksian pada kepadaman tanpa disertai kemunculan dan kelenyapan adalah pengetahuan nibbana, pancawekkhana nyana. Beberapa meditator merefleksikan padamnya ilusi atas entitas ego dan semua keraguan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Beberapa lagi merefleksikan perlunya usaha lebih jauh mengenai sisa-sisa kotoran batin seperti pendambaan, kemarahan, atau ketidaktahuan. Menurut kitab komentar, pengetahuan atas kotoran batin demikian hanya muncul pada beberapa meditator berpengetahuan. Pengetahuan demikian terjadi pada pencapaian tingkat memasuki arus dan buahnya. Jika pemasuk arus berjuang untuk memperoleh pengalaman spiritual yang lebih tinggi, dan jika ia memiliki potensi itu, ia akan mencapainya dan akan muncul pengetahuan lain. Seperti yang telah dijelaskan di atas. Seluruhnya terdapat 19 pengetahuan. Menurut Sang Buddha, para siswa harus mengembangkan semua jenis pengetahuan benar ini. Pembebasan salah, micca vimutti,
20. Pembebasan salah adalah suatu kondisi batin dari seseorang yang keliru memahami arti kebebasan sejati. Ada berbagai jenis pembebasan salah. Ada banyak pandangan salah mengenai pembebasan ini, baik di kalangan Buddhis maupun non-Buddhis. Non-Buddhis meyakini bahwa mereka menjadi terbebaskan ketika berhasil dalam pencarian mereka atas jiwa atau atman, atau ketika mereka mampu memisahkan jiwa dari kelompok unsur personalitas. Pada masa Sang Buddha, kaum Jain yang merupakan siswa dari guru agama terkemuka Nigantha Putta menganut keyakinan bahwa mereka dapat mencapai pembebasan melalui praktek pertapaan keras yang akan membantu mereka memadamkan kamma lama dan membuat mereka kebal terhadap kamma baru. Mereka hidup dalam keadaan alami karena mereka percaya bahwa ketidakmelekatan pada pakaian adalah pertanda pembebasan sepenuhnya. Para petapa telanjang ini dihormati sebagai arahan oleh para pengikut mereka. Di India, saat ini masih ada petapa-petapa demikian. Beberapa mencari kebebasan dengan memuja api. Beberapa lainnya berharap mereka akan terbebaskan jika membersihkan diri mereka dari kesalahan dengan mandi di sungai Gangga. Beberapa lagi berharap mencapai kebebasan di surga dengan memuja dewa atau makhluk yang dianggap maha kuasa. Beberapa orang seperti Resi Alara, Rama, dan Udaka percaya atas kebebasan melalui kekosongan atau akincanya yatana jhana, atau bukan persepsi juga bukan persepsi, atau newasanya nasanya yatana jhana. Beberapa mengidentifikasikan kebebasan dengan absorpsi pada alam bermateri halus. Brahma Baka menganut pandangan bahwa kebebasan adalah pencapaian alam Brahma dari absorpsi pertamanya. Di antara Buddhis juga terdapat pandangan yang menyamakan pembebasan dengan pencapaian salah satu dari absorpsi. Sang Buddha menyebutkannya pada awal sutta ini. Saya juga telah merujuk pada Mahanagathera dan Mahatisathera yang memiliki delusi demikian. Kemudian ada beberapa meditator yang membicarakan pencapaian mereka atas sang jalan dan hasilnya ketika memiliki pengalaman tidak biasa, seperti melihat cahaya dan kegembiraan meluap yang menyertai timbulnya pengetahuan atas kemunculan dan kelenyapan. Beberapa bahkan meyakini bahwa mereka telah memiliki banyak kemajuan spiritual ketika mendapatkan hanya sedikit pengalaman kecil yang tidak biasa, seperti merasa sejuk dan segar, merasa ringan, gemetar tiba-tiba, terjatuh, melihat bentuk dan pemandangan luar biasa, mendengar suara-suara aneh, melihat objek-objek menjijikan, merasakan kontak dengan angkasa, merasa dirinya di atas hamparan air yang luas, melihat cahaya, dan sebagainya. Beberapa orang menjadi tidak sadar saat duduk selama 2 jam atau 2 atau 3 hari setelah mempraktekkan perhatian murni. Ketika tubuh meditator ini terangkat, postur tubuhnya tidak berubah, tetapi ketika ditanya, ia tidak dapat menunjukkan perbedaan antara batin dan jasmani atau sifat dari ketiga karakteristiknya. Pengalaman-pengalaman tidak biasa ini adalah murni disebabkan oleh konsentrasi. Namun, bagi yang tidak tahu, akan menganggap sebagai lenyapnya fenomena batin jasmani atau absorpsi dalam buah sang jalan. Hal yang penting adalah munculnya berbagai jenis pengetahuan pandangan terang secara berturutan yang mengarah pada pengetahuan jalan dan buahnya dan pembebasan. Mereka yang menganggap diri mereka telah terbebaskan
setidaknya harus memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka seharusnya tidak memiliki keyakinan pada praktek apapun yang hampa dari Sang Jalan, dan mereka harus terbebas dari kepercayaan ego dan keragu-raguan, dan sangat ketat dalam pelaksanaan 5 sila. Jika seseorang mengaku telah mencapai kemajuan spiritual atau tingkat memasuki arus tanpa terbebas dari bahkan pelanggaran 5 sila, maka apa yang ia pandang sebagai pembebasan adalah pembebasan salah. Sebagai informasi untuk para pembaca, kami akan menguraikan penyebab pembebasan salah yang dikutip dari kitab komentar atas Samagama Sutta dari Majjhima Nikaya. Arahan Cahaya. Sebagai jawaban atas permohonan para siswanya, seorang bhikkhu memberikan instruksi atas apa yang ia jelaskan sebagai pencapaian kearahatan secara instan. Masing-masing meditator harus bermeditasi pada objeknya di kamar. Apabila saat bermeditasi muncul cahaya, maka ia berada pada jalan pertama. Kemunculan cahaya kedua berarti pencapaian jalan kedua. Cahaya ketiga dan keempat berarti jalan ketiga dan keempat. Pada saat itu, meditator telah menjadi arahan. Karena instruksi demikian, para siswanya menyimpulkan bahwa ia adalah seorang arahan. Saat meninggal, mereka percaya bahwa ia telah mencapai nibbana, sehingga mereka menghormat dan mengkremasi jenazahnya dengan megah. Tulang belulangnya disemayamkan di dalam pagoda. Pada saat itu, beberapa bhikkhu berpengetahuan datang sebagai tamu, dan tuan rumah memberitahu mereka tentang instruksi dari guru mereka, anggapan atas pencapaian parinibbana, dan sebagainya. Para bhikkhu tamu berkata, "Tuan-tuan, cahaya yang dilihat oleh guru kalian bukanlah sang jalan. Itu adalah kotoran pandangan terang atau upakkhilesa, sesuatu yang mengotori meditasi pandangan terang. Kalian tidak diajari dengan benar tentang meditasi pandangan terang. Sebenarnya, guru kalian hanyalah seorang duniawi." Penjelasan mereka berdasarkan atas sutta, tetapi hal itu tidak dapat diterima oleh para bhikkhu itu yang merasa gusar atas segala komentar yang bertentangan dengan guru mereka, dan mereka memperdebatkan kasus pencapaian spiritualnya. Demikianlah, beberapa orang menilai seseorang sebagai arahan, padahal sesungguhnya bukan. Kitab komentar menyebutkan bahwa orang-orang demikian tidak dapat mencapai sang jalan dan buah, atau bahkan alam surga selama mereka tidak meninggalkan pandangan salahnya. Kitab subkomentar menjelaskan pernyataan kitab komentar sebagai berikut. Melekat kuat pada pandangan salah dengan mengangkat seseorang dari status duniawi yang tercela ke status seorang mulia, memperbincangkannya, pandangan salah, memuji ataupun memperdebatkannya adalah rintangan bagi pencapaian alam surga atau sang jalan. Kita harus mengingat bahwa adalah suatu kesalahan besar dengan mengagungkan guru dan menyatakan bahwa ia adalah seorang mulia, padahal ia hanyalah seorang biasa. Arahan kuali besi pemanggang. Kitab komentar melanjutkan dengan kisah kearahatan bhikkhu lainnya. Bhikkhu itu berkata bahwa para siswanya harus membayangkan menyalakan api dan meletakkan kuali besi di atasnya. Kemudian, sang siswa harus membayangkan tubuh fisiknya berada di dalam kuali dan dipanggang. Ketika tubuhnya telah menjadi abu, mereka harus ditiup dengan mulut. Kemudian, siswa itu menjadi bhikkhu yang telah terhapus segala kotoran batinnya. Guru yang mengajar demikian juga dihormati sebagai seorang arahan, dan setelah kremasi, tulang belulangnya disemayamkan dalam sebuah pagoda.
Para siswanya juga berdebat dengan para biku tamu tentangnya. Arahan periuk tanah. Masih ada biku lain lagi berkata bahwa para siswanya harus membayangkan sebuah periuk tanah yang besar diletakkan di atas api. Sebuah periuk yang dibayangkan berisi 32 bagian tubuh. Isi periuk itu lalu diaduk, dilarutkan, dan buih yang timbul lalu dimakan dalam imajinasi. Menurut biku tersebut, ini adalah menyerap intisari dhamma. Pandangan ini sesungguhnya adalah interpretasi yang salah dari ajaran Sang Buddha bahwa mereka yang menekuni perhatian murni pada jasmani akan menikmati nibbana. Guru yang mengajar demikian juga dihormati sebagai seorang arahan dan sebuah pagoda yang menyimpan tulang belulangnya dibangun sebagai peringatan. Ia juga menjadi topik kontroversi antara para siswanya dan para biku lain. Ini adalah contoh-contoh pembebasan salah pada masa lalu. Kasus-kasus seperti ini cenderung semakin meningkat pada masa kini. Pada suatu ketika, beberapa orang mengajarkan bahwa pengetahuan 4 kebenaran mulia berarti kebuddhaan, dan oleh karena itu muncullah beberapa dari pengikut mereka menyebut diri sebagai Buddha. Namun, kita mengungkapkan kasus-kasus pembebasan salah secara terperinci. Hal ini berarti menyerang beberapa orang secara tidak langsung. Oleh karena itu, kita tidak akan membahasnya. Pembebasan benar. Pembebasan benar adalah pembebasan yang timbul dari pencapaian 7 tingkat kemurnian, 12 jenis pengetahuan pandangan terang, 4 jalan mulia, dan 4 buah mulia. Sebelum meditator mempraktekkan meditasi pandangan terang, ia harus murni secara moral. Kemudian ia harus memiliki konsentrasi akses upacara samadhi atau konsentrasi pencapaian appana samadhi yang akan menjamin kemurnian batinnya. Ketika mengamati dan mencatat, meditator harus mampu membedakan antara jasmani yang dicatat dan batin yang mencatat. Lalu ia harus mengetahui sebab dan akibat dan mengalami sendiri ketiga karakteristik anicca, dukkha, anatta melalui pengamatannya. Lalu ia harus memiliki pengetahuan atas muncul dan lenyap yang terjadi seketika pada batin dan jasmani yang diamati dan dicatat. Ia akan memiliki pengalaman tidak biasa seperti melihat cahaya, rasa gembira, rasa percaya diri, dan sebagainya. Ia harus mencatat dan melampaui pengalaman tersebut. Lalu pengetahuan atas kehancuran, bangga nyana, dan pengetahuan atas ketakutan akan muncul yang melihat objek perhatian dan kesadaran yang menyertainya lenyap bersamaan. Kemudian ia harus memiliki dengan jernih pengetahuan keseimbangan batin atas bentukan-bentukan dan kewaspadaan alami tanpa usaha. Ini harus diikuti oleh pengetahuan adaptasi, anuloma nyana, yang muncul sangat cepat dan pandangan terang yang membawa meditator menuju kontak dengan nibbana dan akhirnya mengarah menuju pembebasan. Inilah pembebasan benar. Menurut kitab komentar, kesadaran buah, phala citta, beserta semua tautan faktor-faktor mentalnya, kecuali 8 faktor jalan, magga, adalah pembebasan benar. Teks Pali lain mendefinisikan pembebasan ini sebagai kesadaran buah dan seluruh tautan faktor-faktor mentalnya. Sesuai penjelasan-penjelasan tersebut, kita mungkin lebih baik memahami pandangan benar dan seterusnya, magga, berkenaan dengan pengetahuan dan seterusnya, pada momen pencapaian sang jalan.
Dan pembebasan benar berkenaan dengan pandangan benar dan seterusnya, manggangga, pada momen pencapaian buah dari sang jalan. Sekarang saya akan menjelaskan 3 rintangan, kelambanan dan ketumpulan, kegelisahan dan keraguan-raguan. Saya telah membahas 2 rintangan lain, keinginan indria dan niat buruk dalam khotbah saya tentang 10 kecenderungan buruk. Demikianlah saya akhiri video part 13. Saya akan membacakan mengenai ketumpulan dan kegelisahan pada part selanjutnya, sedangkan mengenai keraguan-raguan saya akan bacakan pada satu part lanjutan berikutnya. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang